Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Bima Priwandra di mata kuliah Administrasi Pertanahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi pertemuan kelima teman-teman sekalian dari mata kuliah Administrasi Pertanahan. Dan seperti biasa, sebelum kita memasuki pada materi, terlebih dahulu kita akan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Bima Priwandra, ini 2104-2012 dengan kode seksi yaitu 005 dan dengan dosen pengampu yaitunya Ibu Dr. Noraika Putri, SIP MSI, dan Bapak Rizky Syafril, SHI MSI. Nah, pada materi 5 ini kita akan membahas sebuah materi mengenai pelaksanaan land reform di Indonesia. Pengertian land reform. Dalam artian sempit, kebijakan land reform atau reforma agraria yaitu perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Sedangkan reforma agraria dalam artian luas meliputi pelaksanaan pembaharuan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah, serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya. Menurut AP Parlindungan berpendapat bahwa land reform adalah bukan sekedar membagi-bagi tanah ataupun bersifat politis. Land reform akan tetapi merupakan suatu usaha untuk reformasi hubungan antara manusia dengan tanah yang lebih manusiawi. Pada tataran implementasi, istilah land reform sering dipadankan atau diidentikan dengan istilah agrarian reform atau reforma agraria. Karena land reform secara langsung dapat menunjukkan hasil yang lebih nyata melalui perombakan pemilikan dan penguasaan tanah yang lebih berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dari land reform. Tujuan dari land reform adalah untuk menyempurnakan pemerataan tanah. Terdapat dua dimensi dalam tujuan ini, yaitu yang pertama, untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah di antara para pemilik tanah dan untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan juga kecil, yang merupakan upaya memperbaiki penghasilan dan taraf hidup para petani secara menyeluruh. Yang kedua, tujuan dari land reform adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah agar dapat dimaksimalkan lagi. Dan selanjutnya yaitu redistribusi tanah. Dalam pelaksanaannya, land reform memerlukan program redistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah secara intensif dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Program redistribusi tanah dalam pelaksanaan land reform mempunyai arti pokok yang berhubungan dengan suatu perubahan yang disengaja dalam sistem land tenure atau penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu penyusunan kembali sistem land tenure, pengawasan hak-hak atas tanah, dan lain-lain yang berhubungan dengan tanah. Redistribusi tanah merupakan pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek land reform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat pembagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Selanjutnya yaitu
pelaksanaan land reform di Indonesia. Berdasarkan data dari BPN, land reform dalam arti redistribusi tanah mulai dilaksanakan sekitar tahun 1961 di Indonesia. Namun, setelah tahun 1965, kegiatan redistribusi tanah untuk pertanian tetap dilakukan tetapi tidak terlalu signifikan. Sampai dengan tahun 2000-an, setidak-tidaknya sebanyak 840.227 hektar tanah objek land reform sudah didistribusikan kepada 1.328 juta lebih keluarga petani yang terbesar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan program pembaruan agraria nasional dengan target mendistribusikan tanah 8, sampai 9 juta lahan pemerintah kepada masyarakat, dan tahun 2010 pemerintah melakukan penertiban tanah terlantar yang jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta hektar dan diperuntukkan bagi kegiatan redistribusi tanah pertanian. Landasan untuk pelaksanaan land reform di Indonesia. Ada 3 landasan hukum pelaksanaan land reform, yaitu yang pertama ada landasan ideal, landasan operasional, dan juga landasan konstitusional. Landasan ideal sendiri yaitu ada Pancasila, landasan operasional ada pasal 7, pasal 10, pasal 55 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1990, dan landasan konstitusional yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok kegiatan dari land reform. Demi terlaksananya land reform ini, maka diadakanlah program-program land reform yang pokok-pokok kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan menguasai tanah pertanian melampaui batas. Yang kedua, larangan pemilikan tanah secara absente atau buntai. Yang ketiga, pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan. Dan yang keempat, yaitu pengaturan batas minimal pemilikan tanah pertanian serta larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Nah, itulah tadi teman-teman sekalian materi pada pertemuan kelima kita ini tentang land reform di Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan sampai jumpa di video selanjutnya pada pertemuan ke-6.